Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Sofia Jahro. Saya adalah guru di MTS Al Astia Cibinong Kabupaten Bogor. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 221041805334. Hari ini Kamis 30 November 2023, saya akan membuat video praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi adab kepada orang tua. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah semangat hari ini? Sudah. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Kita cek kehadiran dulu ya. Afsyal Farlita, Hadir. Aira Sylvia, Hadir. Azura Nur Muhammad, Hadir. Berlian Putri, Hadir. Cynthia Rajulianti, izin, Dewi Julia Putri, Hadir. Linda Ramadhani, Hadir. Elmi Sahra, Hadir. Febri Dwi Arini, Hadir. Fitri Ramadhani, Hadir. Izkia Nur Aulia, Hadir. Laili Nur Fadila, Hadir. Kayla Presilia, Maulidia Safina, Putri Aulia, Raifatul Putri, Hadir. Rani Aulia, Hadir. Rania Clara, Rina Ridara, Sabrina Aulia, Sherry Nur Airin, Hadir. Sherly Raselia, Siva Hairunisa, Hadir. Siti Zahra, Hadir. Syafa Putri, Ringinda, Hadir. Yuli Fitrianingsih, Hadir. Zahira, Hadir. Zakira. Hadir. Ada teman-teman kita yang sedang sakit ya. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit lekas sehat dan bisa kembali lagi dengan kita belajar di sini bersama-sama. Amin. Amin ya robbal. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita baca doa sebelum belajar ya. Ketua kelas pimpin doa. Sa'id al-Tu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amrina bil-hilmi wa zayyina bil-hilmi wa
lagunya. Kepada teman-teman sekalian, persilakan diri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, silakan duduk kembali. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Siapkan dulu alat tulisnya. Apakah hari ini kelas kita dibersihkan? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang piket. Hari ini kelas kita sangat bersih dan nyaman. Biar semangat, kita tabur semangat, tabur semangat. Kalian materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Materi apa? Terpuji. Ya betul, akhlak terpuji. Masih ingat apa aja contoh akhlak terpuji? Iya, sabar, tawakal, dan bersyukur. Alhamdulillah kalian masih ingat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita yang hari ini ya. Adab seorang muslim terhadap orang tuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah menganalisis dan membiasakan adab kepada orang tua sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi diharapkan kalian bisa membiasakan adab kepada orang tua. Ya. Apakah kalian tahu apa itu adab? Adab adalah, kalian tahu? Boleh? Coba beri. Perilaku yang baik. Perilaku yang baik, betul. Ada lagi yang tahu? Pengertian adab? Ya, berdiri coba. Sopan santun kepada orang tua. Ya, sopan santun terhadap orang tua. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Adab kepada orang tua, sikap yang baik kepada orang tua, sopan santun kepada orang tua. Supaya lebih jelas lagi, kita simak ya materi kita hari ini. Catat yang penting untuk dicatat. Nah,
Di sini sudah ada contoh kisah tentang pemuda yang berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa bantu bacakan? Maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan untuk bacakan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membantu bacakan Tsunami dan Pemuda yang Berbakti. Pada tahun 2004, bencana tsunami menerjang Aceh, menelan sekitar 2017 orang korban jiwa. Sedikit sekali yang selamat. Yang selamat saat itu adalah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ada beberapa kisah unik dan nyata. Pagi itu, seorang pemuda pinggir kota, ia amat berbakti pada ibunya sedang pergi ke apotek, membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit. Saat pergi, dalam hitungan detik dan menit, tsunami datang. Banyak manusia berlari pantang-panting menyelamatkan diri, termasuk pemuda ini juga. Akhirnya, ia terhempas juga terkena arus tsunami. Di tengah hempasan tsunami, ada sebatang pohon mendekat. Ia langsung bergelantungan ke pohon yang tumbang tadi. Ia hanyut bersama pohon tersebut, sampai akhirnya beberapa menit kemudian, ia melihat kayu-kayu seperti sampan mendekat ke dirinya. Lalu ia menggapai sampan tersebut yang membawanya ke tengah samudera Indonesia Australia. Ia terombang-ambing di tengah samudera selama sekitar 17 hari. Saat itu, datanglah tentara Australia memberikan bantuan ke Aceh untuk kemanusiaan. Ketika mereka melihat di tengah samudera terdapat sampan, maka mereka mendekat, lalu menemukan pemuda tersebut selamat. Lalu mereka menolongnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan menolong seorang anak yang amat berbakti pada orang tua. Sebab perantara amal inilah Allah menolong pemuda tersebut, insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah contoh kisah tentang pemuda yang berbakti kepada orang tua. Karena dia berbakti kepada orang tua, di kejadian tsunami pada saat itu Allah menolongnya. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Dengan kisah ini membuktikan bahwa jika kita berbakti kepada orang tua, Allah akan menolong kita di saat kita kesulitan. Ya. Selanjutnya, simak video berikut ini. Soleh-solehah, tahu nggak siapa orang yang paling berjasa bagi kita? Yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, dan yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita dari kecil sampai sekarang. Ayo siapa? Pasti kalian sudah pada tahu kok. Nah, mereka adalah ibu dan bapak kita. Oleh sebab itu, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda terima kasih kita kepada orang tua kita harus beradab kepada mereka. Nah, adapun adab-adab yang harus diterapkan kita yaitu yang pertama, taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib bagi setiap muslim, sedangkan mendurhakai orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kecuali jika mereka menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Adapun cara penolakan atas perintah maksiat harus dilakukan dengan sikap yang baik dan tutur kata yang santun, agar orang tua kita tidak tersinggung atas ucapan kita. Contohnya, ketika orang tua kita menyuruh kita sholat, maka kita harus segera melaksanakannya. Terlebih, sholat adalah kewajiban kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita ngaji, kita harus melaksanakannya. Menyuruh kita belajar, kita juga harus melaksanakannya. Yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua atau birrul walidain dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Birrul walidain berarti berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua. Lawan dari birrul walidain yaitu uququl walidain yang artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah. Jadi, kita diwajibkan untuk berbakti dan selalu tunduk kepada kedua orang tua kita. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua.
Yang ketiga yaitu sikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua. Sikap dan perilaku yang benar kepada kedua orang tua adalah dengan tidak berkata dan tidak pula berlaku kasar, yaitu jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua perkataan yang jelek, apalagi sampai membuat orang tua kita menangis karena perbuatan dan perkataan kita. Yang keempat yaitu berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua. Jasa besar kedua orang tua kepada anak tentunya tidak dapat diukur dengan materi. Salah satu cara yang dapat dilakukan anak kepada kedua orang tua adalah balas budi, yakni berupa doa. Bahkan, salah satu cara berbakti kepada orang tua yang telah wafat yakni dengan mendoakannya. Ayo kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Itulah adab yang wajib diterapkan oleh setiap anak kepada kedua orang tuanya. Ada yang bisa bacakan materi tentang adab, penjelasan adab terhadap orang tua? Yuk, silakan. Adab terhadap orang tua. Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya untuk berbakti kepada orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, "Man sarfu an-duman yarahu fi umrihi wa yuzadahu fi rizqihi falyabaru walidayhi wal yasir rahimah." Artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Haisam. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah penjelasan tentang adab terhadap orang tua. Kedua orang tua itu adalah sebab adanya manusia. Kita ada karena orang tua. Ya, jadi keduanya itu ibu dan ayah kita sudah merasakan kelelahan mengurus kita, membesarkan kita, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini juga ada hadis selanjutnya. Ada yang bisa bacakan? Yuk, maju ke depan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Bima anfusu ma radiya man anfusu ma radiya man anfusu ila man ya Rasulullah qala man adraka abawayhi 'inda kabir ahadahuma aw kilahuma falam yadkhul jannah." Artinya, hinalah ia dan hinalah ia. Lalu ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Dia menjawab, yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim berbakti kepada orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, ini menjelaskan tentang orang yang mendapatkan orang tua yang sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi dia tidak masuk surga. Jadi dia tidak mau mengurusin orang tuanya, tidak mau mengurus orang tuanya, meninggalkannya, maka dia tidak akan masuk surga. Penting nggak materi ini untuk kita semua? Penting. Sangat penting sekali. Nah, ini adalah di antara contoh adab-adab kepada orang tua sebagai berikut. Yuk, dari kelompok sana, dari barisan sana, bantu bacakan. Di antara adab kepada orang tua adalah sebagai berikut. 1. Mencintai dan sayang kepada keluarga kedua orang tua. 2. Menaati keduanya. 3. Menanggung dan menafkahi orang tua. 4. Menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. 5. Tidak memanggil orang tua dengan namanya. 6. Tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. 7. Tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua.
8. Mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ini adalah contoh adab kepada orang tua. Apakah kalian sudah melaksanakan adab-adab ini? Ada yang sudah, mungkin ya, ada yang belum. Di antaranya dari 15 poin ini mungkin ada yang sudah kalian lakukan, ada yang belum. Dengan kita mempelajari materi ini menjadikan kita lebih baik lagi. Nah, ini adalah dalil naqli, perintah berbakti kepada orang tua. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah berbakti kepada orang tua itu ada dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, surat Luqman ayat 14 dan 15. Oke, baca basmalah. Oke, sudah jelas materi kita hari ini? Sudah tahu apa yang harus kalian lakukan untuk melakukan adab kepada orang tua? Sudah. Oke, selanjutnya kita mau mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dibagi kelompok ya, satu baris menjadi 2 kelompok. Itu ya. Yuk, silakan dibagikan dulu kelompoknya. Semua kelompoknya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, baik. Diberikan ini LKPD-nya. Menerima semuanya? Sudah. Silahkan kalian diskusikan materi yang ada di LKPD tersebut. Di sini ada 3 ya. Ada yang cerita tentang pemuda yang berbakti kepada orang tua. Ada yang menganalisis isi kandungan dalil naqli. Dan yang terakhir itu tentang hadis, menganalisis makna kandungan dalam hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa ingin rezekinya tidak terputus, maka janganlah ia sampai memutus berdoa untuk kedua orang tuanya. Ya, silakan mengerjakan. Ya, isi kandungannya ya. Nah, dari terjemahan ini perintahnya apa? Perintahnya apa?
menjadi salah satu dosa yang Nah, sudah selesai semuanya? Sudah bisa kita bahas bareng-bareng? Nah, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang masing-masing kelompok terima. Ngerti ya? Oke, dimulai dari kelompok Mahathir. Silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mahathir akan mempresentasikan jawaban soal yang disajikan. Saya Yudi Renzi. Saya Sima Pernisa. Saya Trinda Purwati. Saya Firly Ramadhani. Sangat berbahaya hati. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya berbakti pada orang tua dan bagaimana perbuatan baik tersebut bisa menjadi perantara penyelamatan dalam situasi sulit. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asoka ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pertanyaan dari kisah tsunami dan pemuda yang berbakti. Saya Dinda Ramadhani. Saya Ira Sulkiana Nafisa. Saya Muhyiddin Safira. Pertanyaan pertama adalah 1. Bagaimana perbuatan baik pemuda tersebut pergi membeli obat untuk ibunya menjadi perantara penyelamatan dalam bencana tsunami? Pertanyaan kedua, apa pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini tentang pentingnya berbakti pada orang tua? Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap dan perbuatan pemuda tersebut mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama atau moral? Pertanyaan keempat, apakah kisah ini memberikan pandangan baru berkait dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka yang berbakti pada orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok pelatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati. Perkenalkan, nama saya Zakira. Nama saya Najwa Prilia, Maulidia Safina, Putri Aulia Zaka. tentang pemuda yang selamat dari tsunami karena sedang dalam perjalanan untuk membeli obat. Bagi ibunya yang sakit sangat menggugah hati. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hawa ingin mempresentasikan jawaban yang sudah kita diskusikan. Sebelumnya nama saya Arsya Farlita Ramadhani Hentihu. Saya Eldi Sahra. Saya Zahira Azurana Muhammad Al-Karibullah. Saya Dewi Jula Putri. Nabi bersabda bahwa salah satu dari dosa yang disiksanya disegerakan di dunia adalah dosa durhaka pada orang tua. Mengapa demikian? Jelaskan. Durhaka pada
kepada orang tua dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma sosial dan agama yang menekankan kewajiban anak untuk menghormati dan merawat orang tua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah sudah cukup jelas? Sudah. Oke, silakan boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya kelompok Fatimah bersiap untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fatimah ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPDK. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Arini. Nama saya Siti Zahra. Nama saya Rani Aulia. Nama saya Laili Nur Fadila. Kami akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Isra ayat 23. Dan saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma affi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kandungan yang pertama, perintah untuk tidak menyembah selain Tuhan. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik pada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, larangan menggunakan perkataan kasar atau membentak pada orang tua terutama saat mereka berumur lanjut. Yang keempat, anjuran untuk mengucapkan kata-kata yang mulia kepada keduanya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas isi kandungannya. Berakhirnya presentasi dari kelompok terakhir, maka pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah, selanjutnya ketua kelompok mengumpulkan EKPD-nya ke depan. Masih semangat? Masih. Ayo kita rubah posisi bangkunya menjadi bentuk semua. Dirapikan lagi bangkunya. Tabung semangat. Oke. Jadi pada pertemuan kita kali ini adalah materi yang sangat penting yang harus kita aplikasikan, biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bacakan kesimpulan kita pada materi ini. Yuk, silakan kita simpulkan bersama-sama. Yuk, yang pertama.
hari ini. Sebelum kita tutup, kita doakan kedua orang tua kita dulu yuk. Yuk kita angkat tangan kita dengan membaca doa kedua orang tua. Amin. Berikutnya kita akan masuk materi selanjutnya yaitu adab kepada guru. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa bersama ya. Silakan ketua kelas pimpin doa.